Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami renungkan, kami dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu hikmat versus kebodohan. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihnya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kata hikmat seringkali kita temukan muncul dalam Alkitab. Bahkan Alkitab juga menyebutkan bahwa Allah, Sang Firman Allah, hikmat Allah bagi umat manusia. Adapun hikmat Allah pastinya berbeda dengan hikmat dunia. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Selain Yesus, raja-raja dan para pemimpin secara khusus diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Seperti Yosua, Daud, dan Salomo, mereka dikaruniakan kebijaksanaan untuk memampukan kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin. Seperti Raja Salomo, hikmat membuat Raja Salomo memiliki cara pandang luar biasa terhadap hidup. Hal ini terlihat dari kitab yang ditulisnya, yaitu Pengkhotbah. Hikmat memampukan Salomo membedakan apa yang benar dan salah, serta membantunya mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Alkitab mengatakan orang yang berhikmat adalah orang yang bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam keputusan-keputusan yang harus diambil dalam hidup. Sedangkan orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya disebut sebagai orang bodoh. Alkitab menjelaskan bahwa takut akan Tuhan merupakan titik awal seseorang bertumbuh dalam hikmat. Takut akan Tuhan artinya hidup menghormati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan supaya hidupnya memuliakan Tuhan. Orang ini akan menjadikan firman Tuhan sebagai acuan yang paling benar dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Hal yang harus diperhatikan supaya kita memiliki hidup yang berhikmat adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup
Dalam ayat 15 dikatakan, janganlah seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif. Alkitab memberikan kita contoh orang bebal, yaitu orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Sebenarnya ia tahu mana yang benar dan tidak, tetapi selalu mengulangi pola dan kebodohan yang sama. Kemudian orang bebal juga susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Ia merasa dirinya bijak, masalahnya paling berat, kasusnya spesial, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Hanya ia yang tahu kebenarannya. Selalu melihat kesalahan orang lain, tapi meluputkan kesalahan sendiri. Ia menolak introspeksi dan tidak mau berubah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya hidup kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita tahu membedakan manakah yang salah dan yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita memberi diri kita dipimpin oleh firman Tuhan, agar kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami renungkan bersama, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali untuk melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan bimbinglah kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.